Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Silahkan dipimpin berdoa, Alan. Sahlan, pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Doa dimulai. Amin. Oke, baik. Sudah selesai berdoanya. Ya, sebelum Ibu mulai, kita akan absensi dulu ya. Ibu mulai dari, mungkin dari sini aja langsung ya, dari yang hadir hari ini. Alan, Hadir, Bu. Muhammad Sahlan. Oke. Clara. Hadir, Bu. Dea Putri. Saya, Bu. Oke. Kemudian Eka Azria. Hadir, Bu. Imelda. Saya, Bu. Kemudian Mardani. Oke, Nurliana. Saya, Bu. Oka Putri. Saya, Bu. Rafifah. Saya, Bu. Kemudian Rizky Ayuni. Saya, Bu. Dan terakhir ya, Santi Nurul. Ada yang belum disebut? Santi Nurul hadir? Hadir, Bu. Ya, ada yang belum disebut namanya? Sudah semua ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru. Kemarin kita belajar apa ya, Nak? Ada yang inget nggak? PHK. Iya, betul, Eka, tentang PHK. PHK itu kepanjangan dari apa? Ayo. Pemutusan hubungan kerja. Ya, pemutusan hubungan kerja. Nah, kemarin juga sudah mengerjakan soal-soal dari materi PHK. Sekarang kita akan masuk ke materi baru. Oke, Ibu akan izin share screen ya, Nak. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang kesejahteraan pegawai. Namun sebelum masuk ke materi, kita akan berbicara tentang, nah, ada sebuah quote nih. Coba dibaca. Imelda, ini apa bacaannya, Imelda? Tidak semua orang memiliki gaji, tapi semua orang pasti memiliki rezeki. Oke. Ibu nanya, kalian punya gaji nggak? Enggak, Bu. Tidak ya. Tidak ada gaji, tidak punya gaji. Nah, tapi kalian punya rezeki nggak? Punya, Bu. Rezeki itu berupa apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kalian sekarang berada di ruang Google Meet yang bersama dengan Ibu. Itu termasuk rezeki atau tidak? Rezeki, Bu. Rezeki. Iya, rezeki. Kalian dikasih kesehatan, rezeki? Rezeki. Iya, kalian dikasih teman yang baik, rezeki? Rezeki. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang tentunya gaji ya, dan juga rezeki. Gaji dan rezeki yang dimiliki oleh seorang pegawai ataupun karyawan di perusahaan. Oke, nah sekarang materinya hari ini akan ada 5 ya. Yang pertama, landasan hukum. Nanti berkaitan dengan undang-undang. Undang-undang apa yang mengatur tentang kesejahteraan pegawai. Kemudian tujuan dari kesejahteraan pegawai. Kemudian yang ketiga, asuransi sosial pegawai. Keempat, pemeliharaan kesehatan pegawai. Dan yang kelima, dokumen pengelolaan kesejahteraan. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu akan berikan sebuah video singkat ya. Video singkat, tolong disimak baik-baik videonya ya. Nanti Ibu minta kalian menganalisis video tersebut, kalian nanti ungkapkan pendapat kalian tentang video tersebut, oke? Ibu akan nyalakan ini videonya, Ibu akan setel videonya, dan tolong perhatikan ya.
akan belajar lebih jauh lagi apa pengertian dari kesejahteraan itu sendiri. Ibu akan masuk ke materi, kita share screen lagi. Oke, kesejahteraan pegawai. Coba Mardani dibaca. Kesejahteraan pegawai. Suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Iya, jadi suatu pemenuhan kebutuhan. Semua orang itu punya kebutuhan. Mulai dari kebutuhan primer yang kalian tahu apa tuh, sandang, pangan, papan ya kan. Nah, selain itu ada juga kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani bisa jadi karena kebutuhan ekonomis yang tadi sandang, pangan, papan. Kemudian bisa juga terdapat fasilitas dan lain sebagainya. Kalau kebutuhan rohani itu sebagai contoh, kalian sebagai manusia pasti membutuhkan rasa aman dan nyaman. Ya, perusahaan wajib mewujudkan ya semua kebutuhan-kebutuhan itu supaya nanti ketika bekerja itu bekerjanya lebih fokus, lebih enak ya, karena kebutuhannya sudah terpenuhi seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak, Nak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan diskusi kelompok dulu ya. Di sini ada 12 siswa. Tadi sebenarnya banyak ya beberapa yang masuk tapi ternyata live lagi. Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, hari ini apa yang akan kita diskusikan? Yang akan kita diskusikan adalah sebentar Ibu akan share lagi. Ibu minta kalian membuat kelompok terdiri dari 3-5 orang, kemudian mencermati artikel. Jadi di sini ada artikel ya. Oka ini bacanya apa Oka? Judulnya Oka. Buruh ngadu ke Erick Thohir, Damri tidak bayar gaji karyawan. Nah, ya itu judul artikelnya. Jadi silahkan kalian itu nanti berdiskusi dengan kelompok kalian dan kalian menjawab soal-soal yang ada di LKPD ini. Soalnya nanti berkaitan dengan artikel yang kalian baca. Jadi ada 5 soal, ya. Permasalahan apa yang muncul dalam kasus tersebut, pengelolaan kesejahteraannya bagaimana, kemudian dan lain sebagainya sampai 5 nomor. Dan nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Silahkan on cam, yuk kelompok 1. Silahkan dimulai, ketuanya mungkin bisa memimpin presentasi. Rizky Ayuni belum ini mikrofonnya belum nyala. Iya, Bu, sebentar. Rafifah boleh share screen? Tolong. Oh iya, bentar. Yo, dimulai presentasinya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky Ayuni dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1, yaitu saya Rizky Ayuni, Sahlan, Farah, Dea, Rafifah, dan Eka. Hasil diskusi kelompok 1 yaitu nomor 1, PT Damri tidak membayar gaji pegawainya selama 5-8 bulan dan hanya membayar THR sebesar 700.000 ketentuan. Lanjut nomor 2, bisa Rafifah baca. Rafifah baca nomor 2. Nomor 2, dari kasus tersebut terlihat bahwa pengelolaan kesejahteraan PT Damri khususnya dalam hal penggajian dan THR tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. Boleh lanjut ya. 16 tidak menjadi sebab dalam pemotongan upah karyawan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jawaban nomor 4, biasanya perusahaan tertutup soal keuangan. Pembicaraan biasanya tentang kondisi perusahaan secara umum, misalnya omset yang menurun atau stok barang yang menipis. Menjadi
diketahui karyawan. Ya, terakhir, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Saya Bu. 5. Siapa nih? Lanjut. Nomor 5, pegawai bisa melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasi dari dua kelompok tersebut. Alhamdulillah presentasinya bagus-bagus ya. Nah, kita akan review sebentar tadi yang kalian kerjakan ya. Dengan soalnya ya. Oke, ini ya. Jadi ada artikel tadi PT Damri tidak membayar gaji karyawan. Nomor 1 tadi kan permasalahannya ya. Dan sudah dijelaskan permasalahannya adalah tidak membayar gaji karyawan selama 5-8 bulan dan juga THR yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian bagaimana pengelolaan kesejahteraan karyawan di PT Damri? Tadi jawabannya apa? Kebanyakan menjawab bahwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian nomor 3, apakah perusahaan diperkenankan memotong gaji pegawai? Nah, tadi dari kedua jawaban tersebut menyatakan apa? Bahwa tidak ada pemotongan secara sepihak. Jadi, pemotongan gaji itu dilakukan ketika memang ada kesepakatan antara pegawai dan juga perusahaan. Lanjut nomor 4, apakah perusahaan harus terbuka terkait kondisi keuangan perusahaan? Kebanyakan menjawab tadi tidak ya, tidak terbuka terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian yang kelima, bagaimana jika pegawai menolak pemotongan gaji dengan alasan tertentu atau menolak besaran pemotongan yang ditetapkan perusahaan? Dari kedua kelompok tadi jawabannya adalah bisa melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Ya, bagus jawabannya ya. Jawabannya bagus-bagus dan sudah baik. Sekiranya untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Silahkan yang bisa menyampaikan kesimpulan. Siapa ini? Mardani bisa kesimpulan? Saya bisa. Sebentar Mardani, kamu kok nggak on kamera? Coba kameranya dinyalain. Nah, yuk kesimpulannya apa coba Mardani? Bisa nggak nyimpulin nih? Untuk kesimpulannya, kesejahteraan pegawai adalah balas jasa dan perusahaan terhadap para pegawainya. Kesejahteraan bisa berupa gaji, tunjangan, bonus, tempat ibadah, rekreasi, kesehatan, dan lain-lain. Ketika kesejahteraan pegawai terpenuhi, harapannya para pegawai bisa lebih produktif dan maksimal dalam bekerja. Iya, seperti itu ya. Bagus sekali tadi kesimpulannya, betul sekali ya. Tidak, Oke, Bu. kalau tidak ada, Ibu harap cukup jelas pembelajaran dari Ibu. Silahkan kalian ambil manfaatnya dari pembelajaran ini. Dan untuk penilaian individu pada kesempatan ini, silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ sudah ada soal Google Form dikerjakan. Ibu tunggu sampai nanti malam ya. Kalau ini tugasnya individu, jadi kerjakan masing-masing, tidak kelompok lagi. Dan untuk minggu depan kita masuk ke materi baru yaitu cuti pegawai. Ya, jadi silahkan kalian baca dulu materinya mengenai cuti pegawai sebelum memulai pembelajaran dari Ibu. Nah, sekarang kita tutup dulu pelajaran hari ini. Alan masih ada di situ? Masih, Bu. Ya, Alan kameranya dinyalain, nak. Kamu pimpin doa ya. Doa, Bu. Iya, doa. Kita tutup ya. Alhamdulillah, kita udah selesai pelajaran hari ini. Mari kita baca doa. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian lanjut ke pelajaran berikutnya. Terima kasih ya atas kerjasamanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.